Hai, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Happy watching. Bab 41, pergi ke perbatasan. Intan mengangguk. Iya mas, ucapnya dengan berat hati. Sebenarnya Intan ingin protes, namun ia sadar bahwa dirinya harus menerima apapun pemberian suaminya itu. Justru Intan harus berterima kasih karena suaminya telah memberikan hadiah padanya. Setelah itu Zen mengusap kepala Intan, kemudian ia duduk kembali. Zen mengambil dessert yang ada di meja, kemudian mencicipinya. Pudingnya enak, ucap Zen. Oh ya? Tanya Intan. Nih cobain. Zen menyodorkan 1 sendok puding pada Intan. Namun ketika Intan hendak melahapnya, Zen malah menyingkirkan sendok itu dan menggantikan dengan bibirnya. Hap! Intan malah melahap bibir suaminya. Ia pun langsung terbelalak. Mas, keluh Intan. Ia malu karena hampir menggigit bibir suaminya itu. Makanya kalau mau makan tuh lihat-lihat, ledek Zen. Kemudian ia menyuapkan kembali pudingnya. Nih, ucapnya. Gak mau ah, sahut Intan. Ia kesal karena Zen telah mempermainkannya. Beneran, ucap Zen. Intan melirik ke arah Zen. Tatapannya seolah sedang menelisik. Duh, bisa kram nih tangan kalau begini terus, gumam Zen, karena Intan tak kunjung melahap puding yang sedang ia sodorkan. Ya udah ya, sahut Intan. Kemudian ia pun melahap puding itu. Enak? Tanya Zen sambil memperhatikan wajah Intan. Intan mengangguk. Iya enak, hehe, sahutnya. Kau mau lagi? Tanya Zen. Boleh, sahut Intan. Akhirnya Zen pun menyuapi Intan. Siang itu Intan merasa sedang dimanja oleh Zen, sehingga ia lupa bahwa dirinya sedang memakai kalung seperti balita. Selesai makan, Zen mengajak Intan salat berjamaah. Kemudian mereka bersantai di sofa sambil menonton TV. Kamu suka film apa? Tanya Zen sambil memilih channel yang ada di televisi tersebut. Aku sukanya romance, jawab Intan. Pantesan, gumam Zen. Intan langsung menoleh ke arah Zen. Pantas apa? Tanyanya. Bukan apa-apa, ya udah nih, kamu aja yang pilih channelnya, sahut Zen. Ia memberikan remote TV pada Intan, kemudian dirinya menaruh kepala di paha Intan. Zen menganggap Intan yang menyukai film romans itu membuatnya butuh akan kata cinta yang romantis. Padahal menurut Zen, perubahan sikapnya saja sudah cukup. Aneh, ucap Intan. Ia sebal karena Zen sudah membuatnya penasaran. Akhirnya Intan pun memilih channel TV tanpa menghiraukan Zen. Ia tidak sadar Zen sedang memperhatikannya. Intan, panggil Zen. Intan pun langsung menunduk. Ya, tanyanya. Cekrek. Zen memotret Intan saat sedang menunduk. Kamu lucu juga kalau begini. Ada double chin ya, dagu double. Hehehe, ucap Zen sambil melihat foto Intan yang ada di ponselnya. Wajah Intan langsung merengut. Ia dapat membayangkan bagaimana bentuk wajahnya ketika sedang menunduk. Mas, hapus nggak? Pinta Intan. Ia kesal karena Zen malah sengaja meledeknya. Ngapain dia hapus? Orang bagus kok. Udah kamu lanjut nonton TV aja, sahut Zen. Ia malah menyembunyikan ponselnya di saku celana. Gak mau, pokoknya hapus, pinta Intan lagi. Ia berusaha mengambil ponsel suaminya itu. Zen pun menghindar. Kamu kok maksa? Itu kan ponsel saya, ucap Zen. Tapi yang mas ambil itu foto aku. Aku gak ikhlas. Pasti jelek banget deh fotonya. Keluh Intan. Ia malu berpose seperti itu. Zen malah bangkit dan berlari menghindari Intan. Sehingga mereka pun kejar-kejaran di kamar itu. Udahlah, ini tuh buat kenang-kenangan kalau kamu lagi magang, ucap Zen sambil berusaha menghindar. Ya kan bisa ambil foto yang bagus, ngapain foto jelek kayak gitu disimpan? Intan semakin kesal. Zen pun mengambil ponselnya, lalu menunjukkan pada Intan. Ya udah, kalau kau mau, silakan ambil sendiri, tantang Zen. Intan melototi suaminya itu. Kemudian ia mendekat dan dugaannya tepat. Zen langsung mengangkat tangannya setinggi mungkin. Namun Intan pantang menyerah. Ia tahu kelemahan suaminya. Mas, panggil Intan. Zen pun langsung menoleh ke arahnya. Apa? Intan menangkup kedua pipi Zen, lalu langsung mengecup bibirnya.
Sontak saja Zen terdiam. Ia langsung gagal fokus dan tangannya melemas. Zen sangat senang jika Intan seperti itu. Perlahan ia pun memeluk istrinya sambil membalas kecupannya itu. Bahkan Zen tidak sadar bahwa Intan diam-diam mengambil ponselnya. Setelah berhasil, ia hendak melepaskan tautannya itu. Dapat, ucap Intan bangga sambil menunjukkan ponsel Zen yang ada di tangannya. Namun sayang, Zen sudah terlanjur berhasrat dan tidak ingin menyudahinya. Kamu harus tanggung jawab, ucap Zen, kemudian ia menggendong Intan dan membawanya ke kamar. Kok tanggung jawab sih? Tanya Intan heran. Karena kamu sudah membangunkan naga yang sedang tidur. Siap-siap dapat semburan dari naga itu, jawab Zen. Kemudian ia menurunkan Intan di atas tempat tidur. Tapi kan ini masih siang, Mas. Lagian abis makan juga, ucap Intan. Makan kan udah setengah jam yang lalu, sahut Zen. Lagi pula siang, pagi atau kapanpun, tidak masalah kan lanjutnya. Seret, seret. Zen menutup tirai jendela itu. Kemudian ia melepas kaos yang ia kenakan dan langsung melemparnya. Setelah itu Zen melompat ke kasur dan mendarat di samping Intan. Makanya jangan suka mancing. Kalau kena umpannya, maka kamu harus membeli ikan itu, ucap Zen. Setelah itu ia pun langsung menjemput istrinya kembali. Akhirnya siang itu mereka lewati dengan cukup panas. Seperti biasa, Intan yang awalnya menolak itu justru lebih bersemangat dari Zen. Mungkin karena usianya masih muda sehingga ia masih sangat produktif. Lagian Mas juga jangan suka ngeledekin aku. Kan aku malu kalau foto kayak tadi disimpan. Keluh Intan saat mereka sudah selesai. Akhirnya Zen mengambil ponselnya dan membuka foto tadi. Ini loh, cantik begini kok malu, ucap Zen sambil menunjukkan foto itu pada Intan. Ternyata tadi Zen berbohong saat mengatakan bahwa dagu Intan ada dua. Intan yang langsing itu masih terlihat cantik meski dalam pose seperti itu. Oh, kirain, ucap Intan malu. Makanya jangan netting dulu jadi orang. Belum lihat aja udah netting, ucap Zen sambil mencubit hidung istrinya. Ya Mas sendiri ngapain tadi pakai ngeledek segala? Tanya Intan kesal. Udah ah, mendingan mandi. Sebentar lagi asar, ajak Zen. Mereka pun mandi bersama. Beberapa hari kemudian, gimana hasilnya? Tanya Zen. Saat ini mereka sedang ada di rumah, hendak makan malam. Sebenarnya Zen tahu bahwa Intan akan dikirim ke perbatasan. Namun ia berharap ada perubahan keputusan. Intan terlihat bersedih. Aku dapatnya di perbatasan timur, Mas. Dan besok udah harus berangkat, ucap Intan lemas. Duh, gimana ya? Besok Mas ada kegiatan penting yang gak bisa ditinggal. Kamu bisa pergi sendiri? Tanya Zen. Intan menatap Zen dengan tatapan nanar. Masa sendiri? Mas tega banget aku mau pergi jauh malah disuruh sendiri. Padahal di sana setidaknya aku stay selama setahun. Bahkan bisa lebih, ucap Intan lemas. Ya mau gimana lagi? Namanya juga ada kerjaan, sahut Zen santai. Ia tak merasa berdosa sama sekali. Ya udah, ucap Intan kesal. Ia sudah terbiasa dekat dengan suaminya. Apalagi belakangan ini Zen benar-benar memanjakannya. Sehingga Intan merasa bersedih saat Zen tidak bisa mengantarnya. Akhirnya Intan menekuk wajahnya. Selesai makan, ia pun langsung membereskan meja makan tanpa mengatakan apapun. Sementara itu Zen malah santai di ruang TV. Tega banget dia nyuruh aku pergi ke perbatasan sendiri. Aku kan baru pertama kali ke sana. Masa dia nggak khawatir sama istrinya sih? Gumam Intan sambil mencuci piring. Susah emang punya suami yang nikahnya karena terpaksa. Harusnya aku gak perlu berharap banyak dari dia, ucap Intan lagi. Akhirnya Intan menitikkan air mata sambil mencuci piring. Hatinya terasa sesak karena Zen terlihat begitu santai saat ia akan dikirim ke perbatasan. Selesai mencuci piring, Intan yang sedang kesal pada Zen itu langsung masuk ke kamar. Ia enggan duduk bersama Zen. Hatinya masih sakit mengingat Zen seolah tak peduli padanya. Di kamar Intan pun sibuk menyiapkan barang-barangnya. Padahal ia pikir setidaknya Zen akan ikut mengantarnya dan bermalam di sana semalam. Namun ternyata ia bahkan tidak ikut sama sekali. Sambil membereskan barang, air mata Intan pun terus mengalir. Duh, kenapa gak mau berhenti sih? Emangnya apa yang aku harapin dari dia? Sejak awal aja dia gak pernah bilang cinta sama aku. Keluh Intan. Ia kesal karena air matanya itu tidak bisa dikondisikan.
Ceklek. Zen masuk ke kamar. Intan pun langsung memalingkan wajahnya dan mengusap air matanya. Mau dibantu? Tanya Zen. Gak usah, sahut Intan ketus. Suaranya terdengar sengau. Oke, kalau begitu Mas mau istirahat dulu. Soalnya besok mau ada kerjaan penting. Ucap Zen. Ia sama sekali tidak memaksa untuk membantu Intan. Padahal Intan berharap Zen akan memaksanya. Hati Intan pun semakin sesak kala Zen benar-benar naik ke tempat tidur dan merebahkan tubuhnya di sana. Ia merasa sama sekali tidak dibutuhkan oleh pria itu. Oh, jadi selama ini dia baik sama aku cuma karena aku bisa muasin dia aja. Batin Intan. Rasanya ia tak ingin kembali ke rumah itu. Kalau begitu biar aku stay di perbatasan aja selamanya. Gumam Intan dalam hati. Intan bahkan agak membanting barang-barang yang ia masukkan ke dalam koper. Karena ia kesal pada Zen. Setelah itu, ia mencuci wajah dan bergegas tidur. Keesokan harinya, saat Intan hendak pergi ke bandara, Zen bahkan tidak bisa mengantarnya. Kamu jalan jam berapa? Tanya Zen saat mereka sedang sarapan. Ini sebentar lagi mau jalan, Mas. Sahut Intan. Lagi-lagi ia berharap setidaknya Zen mau mengantarnya ke bandara. Oh ya udah hati-hati di jalan. Nanti kalau udah sampai sana kabarin aja ya. Ucap Zen, lalu ia menyuap makanannya. Intan langsung menoleh ke arah Zen. Mas gak ngantar aku ke bandara? Tanya Intan. Nggak keburu, soalnya Mas juga udah ditunggu. Nanti Mama dan yang lain mau jemput kamu ke sini, kan? Jadi aman, ucap Zen. Oh iya, sahut Intan singkat. Jangan harap aku akan kasih kabar. Batin Intan, seketika ia pun tidak berselera makan. Ia semakin kecewa dan bersedih. Akhirnya sepanjang jalan Intan menangis. Ketika berpamitan dengan orang tua dan mertuanya di bandara, Intan masih mengharapkan kehadiran Zain. Ia bahkan tidak mendengar wejangan dari mertuanya. Ia terus menoleh ke sekeliling, namun pria itu tak kunjung datang. Aku pergi ya, Mah, Bu, Pah, ucap Intan dengan wajah sedih. Ia sudah tidak ingin mengharapkan Zain lagi. Hati-hati ya sayang, sahut mereka. Akhirnya Intan pun terpaksa pergi tanpa melihat suaminya. Hatinya terasa begitu sakit. Ia kecewa karena Zen mengabaikannya seperti itu. Intan hanya bisa tersenyum getir. Ia tidak dapat menutupi kekecewaannya. Bahkan selama menunggu boarding, pikirannya kosong. Rasanya ia seperti ditipu oleh pria itu. Seolah Zen sudah memberinya harapan palsu. Mungkin waktu itu aku yang salah dengar. Emang sih dia gak pernah ngasih harapan apapun. Aku yang salah karena terlalu berharap. Batinnya. Tak lama kemudian ia mendengar pengumuman bahwa pesawat yang akan ditumpangi sudah siap boarding. Intan pun bergegas masuk ke pesawat. Saat boarding, Intan menaruh tas tangannya di atas kabin. Ia terlihat kesusahan. Namun Intan yang sedang kesal itu mampu melakukannya. Ia membanting tas itu dengan kasar. Setelah berhasil menaruh tasnya, Intan pun duduk dengan kesal. Dasar gak punya perasaan. Udah tahu mau pisah selama setahun, malah dicuekin gitu aja. Ucap Intan dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya terasa panas hingga air matanya pun mengalir. Siapa yang gak punya perasaan? Tanya seorang pria yang duduk di sebelahnya. Intan yang sedang menangis pun langsung menoleh. Ia sangat terkejut, ternyata pria yang ada di sampingnya adalah Zain. Bukannya senang, tangisan Intan malah semakin menjadi. Intan menangis sambil menutupi wajahnya. Zen pun bingung karena reaksi Intan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Loh, kamu kenapa? Tanyanya. Jahat, tega banget bikin aku sedih. Rengek Intan manja. Zen tersenyum, kemudian ia langsung menarik Intan ke pelukannya. Maaf ya, Mas cuma mau kasih surprise buat kamu, ucap Zen sambil mengusap kepala Intan. Intan pun membalas pelukan Zen. Gak lucu. Aku udah sedih dari kemarin. Kirain Mas beneran gak mau nganterin aku, ucap Intan sambil menelusupkan wajahnya di dada Zen. Ya gak mungkin lah. Malah kalau bisa Mas juga ikut pindah ke sana. Tapi sayang, gak semudah itu, jawab Zen penuh sesal. Intan melepaskan pelukannya. Iya aku tahu kok. Mas bisa nganterin aku aja udah seneng banget, ucapnya sambil tersenyum. Zen mengusap air mata istrinya. Kayaknya kamu gak bisa jauh dari Mas ya, goda Zen sambil tersenyum. Ia selalu narsis dan ingin Intan yang lebih menginginkannya.
Mulai deh, ucap Intan sebal. Ya udah sekarang kamu istirahat. Semalam kamu kurang tidur kan? Tanya Zen. Intan langsung mengerungkan wajahnya. Mas tahu aku kurang tidur? Tanyanya heran. Zen hanya tersenyum. Sebenarnya semalam ia tidak tega melihat Intan menangis. Namun Zen tetap pura-pura tidur demi kesuksesan kejutannya ini. Padahal saat Intan terlelap, Zen mulai packing. Sebelumnya, ia diam-diam mengecek tiket pesawat milik Intan. Kemudian Zen langsung memesan tiket dengan nomor penerbangan yang sama dan meminta kursinya bersebelahan dengan kursi Intan. Ya ampun, niat banget ya mau bikin aku sedih. Bener-bener jahat. Dasar profesor galak. Cibir Intan sebal sambil mencubit perut Zen. Aduh sakit, keluh Zen pura-pura kesakitan. Ia pun meraih tangan Intan yang mencubit perutnya, kemudian menggenggamnya. Emang mas masih galak? Tanya Zen sambil mengusap-ngusap tangan Intan. Intan bingung. Ia pun mengingat-ingat bagaimana sikap suaminya belakangan ini. Padahal udah berusaha untuk nggak galak lagi sih. Tapi kalau ternyata masih begitu, mas minta maaf. Lanjut Zen. Iya, nggak galak kok, cuma nyebelin. Ucap Intan sambil menekuk wajahnya. Zen mengerutkan keningnya. Nyebelin kenapa? Tanyanya heran. Intan menatap Zen. Nyebelin karena sampai sekarang masih belum bilang cinta di depan aku langsung. Batin Intan. Ia ingin suaminya berinisiatif sendiri sehingga Intan tak mau mengatakan hal itu pada Zen. Kok malah diam? Tanya Zen. Ia merasa selama hubungan mereka berjalan harmonis, sudah tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi. Gak apa-apa, jawab Intan sambil menarik pelan tangannya. Kemudian ia menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Zen semakin heran melihat istrinya kesal tidak jelas. Kamu kenapa sih? Kalau ada apa-apa tuh bilang aja, jangan kayak gitu. Tegur Zen. Gak apa-apa, ini pesawatnya udah mau take off, pasang seatbeltnya. Jawab Intan. Akhirnya Zen pun tidak memaksa. Namun ia bingung karena Intan sering seperti itu. Sedang bermesraan tiba-tiba kesal tidak jelas. Tak lama kemudian pesawat mereka pun mulai terbang. Intan yang sudah lelah karena kurang tidur dan gelisah itu terlelap. Dasar tukang ngambek. Ucap Zen saat melihat Intan sudah terlelap. Kemudian ia menarik kepala Intan ke bahunya. Sepanjang perjalanan, Zen menjaga Intan agar tidak jatuh, sehingga ia tidak tidur. Ia hanya membaca buku agar tidak jenuh. Intan yang sudah biasa tidur di pelukan Zen pun tanpa sadar memeluk lengan suaminya. Ia bahkan membenarkan posisinya mencari yang paling nyaman. Zen menoleh ke arah Intan. Ia pikir istrinya itu terbangun, namun ternyata matanya masih terpejam. Ia pun tersenyum melihat Intan sangat pulas, kemudian Zen mengecup kepalanya. Be strong honey, bisik Zen. Sebenarnya ia tidak tega membiarkan Intan bekerja di perbatasan. Ia pun khawatir akan adanya tindakan kejahatan di sana. Apalagi Zen pernah mendengar terkadang di perbatasan ada oknum bersenjata yang menembak warga sipil maupun penjaga perbatasan. Oknum tersebut merupakan kelompok dari gerakan separatis yang ingin memisahkan wilayahnya dari negara. Semoga kamu baik-baik aja di sana dan Allah selalu melindungimu. Amin. Gumam Zen. Ia menarik tangan Intan dan mengecupnya. Rasanya sangat berat melepaskan Intan begitu saja. Tanpa terasa air mata Zen menetes. Ia merasa sangat tidak berguna sebagai suami. Sebenarnya Zen sudah mengusahakan pembatalan agar Intan tidak dikirim ke perbatasan. Ia rela merendahkan harga dirinya sendiri. Namun ternyata hal itu tidak mudah, sebab Intan baru bisa kembali jika ada penggantinya. Tentu saja sangat jarang ada yang mau dikirim ke tempat yang jauh seperti itu. Bahkan penerbangannya pun memakan waktu lebih dari 4 jam. Belum lagi mereka masih harus naik pesawat kecil untuk menuju ke lokasi. Sehingga hari ini Zen membiarkan Intan melaksanakan tugasnya dulu. Namun diam-diam ia sedang berusaha mencari pengganti Intan. Semoga aku bisa menemukan penggantimu dalam waktu dekat, ucap Zen. Beberapa jam kemudian pesawat yang mereka tumpangi sudah mendarat. Mereka harus terbang lagi menggunakan pesawat yang lebih kecil, sebab jika dilalui menggunakan jalur darat, maka akan memakan banyak waktu karena jalannya yang rusak. Intan, bangun, ucap Zen pelan. Ia berusaha membangunkan istrinya dengan lembut. Hah? Intan pun membuka matanya. Ia sangat puas karena sudah tidur dalam waktu yang cukup lama.
Sudah sampai, ayo pindah pesawat, ajak Zen. Oh iya, saut Intan. Ia pun mengumpulkan nyawanya lebih dulu. Kemudian beranjak hendak mengambil tas. Biar Mas Adi yang ambil, ucap Zen. Ia tahu Intan kesulitan meraih tasnya. Sebenarnya tangan dan bahu Zen terasa pegal karena ditiduri oleh Intan selama beberapa jam. Namun ia berusaha menahannya. Ia tidak ingin Intan merasa bersalah. Terima kasih Mas, ucap Intan saat Zen sudah mengambil tasnya. Ayo, ajak Zen sambil merangkul Intan. Lalu mereka berjalan menuju pintu dan menuruni tangga pesawat. Kita langsung naik pesawat lagi, Mas, tanya Intan. Sebenarnya ia kurang begitu paham. Hal itu pula yang membuat Intan sedih saat Zen mengatakan tidak bisa mengantarnya. Iya, itu dia pesawatnya, jawab Zen. Ia sendiri sudah hafal karena sebelumnya pernah beberapa kali ke sana untuk konservasi. Mereka langsung naik ke pesawat yang akan mengantar mereka ke perbatasan. Namun pesawatnya tidak langsung jalan karena masih menunggu koper mereka. Awalnya tidak ada yang aneh. Intan masih biasa saja karena saat itu wilayahnya pun tidak terlalu jauh berbeda dengan di kota. Namun, setelah pesawatnya terbang dan melewati pegunungan serta hutan-hutan, Intan mulai merasa gelisah. Ia bahkan menggenggam erat tangan suaminya itu. Ia jadi takut membayangkan bagaimana dirinya akan tinggal di tempat seperti itu. Mengetahui istrinya gelisah, Zen merangkul Intan untuk memberikan kenyamanan. Suami macam apa aku ini? Malah mengirim istri ke tempat yang jauh seperti ini. Gumam Zen dalam hati. Ia sangat menyesal dan lemas karena tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di lokasi. Mereka pun pergi menuju rumah dinas Intan menggunakan mobil yang bisa mereka sewa di dekat lapangan penerbangan. Wajah Intan terlihat pucat. Ia pikir tempatnya tidak akan seperti itu. Setidaknya masih seperti kampung yang ada di Jawa. Namun ternyata bayangannya salah. Apalagi saat mereka tiba di rumah dinas Intan. Rumah yang cukup kecil dan sederhana dengan penerangan yang minim. Berarti setiap malam aku gelap-gelapan ya? Tanya Intan. Zen tidak menjawab Intan. Ia hanya mengecap kepala istrinya. Ayo kita masuk, ajak Zen. Ia membuka kunci pintu rumah tersebut, kemudian masuk ke dalam. Rumah itu hanya terdiri dari ruang tamu, satu kamar, dapur, dan kamar mandi. Zen membawa koper mereka masuk ke kamar. Kemudian ia mengganti spray tempat tidur tersebut. Ia ingin Intan merasa nyaman meski berada di tempat seperti itu. Loh, Mas bawa spray? Tanya Intan. Ternyata tidak hanya spray, ia pun membawa selimut untuk Intan. Bahkan isi koper Zen sebagian besar adalah barang untuk istrinya. Biar kamu nyaman, jawab Zen. Setelah itu ia pun mengeluarkan beberapa lampu emergensi, sehingga Intan tidak perlu gelap-gelapan di malam hari. Lampu-lampu ini bisa bertahan kurang lebih 3-4 jam. Jadi malam hari kamu bisa tidur lebih awal agar ketika kondisinya gelap kamu sudah terlelap, ucap Zen. Lalu ia memasang lampu-lampu tersebut di setiap ruangan. Intan terharu melihat perhatian suaminya itu. Selesai memasang lampu, Zen pun mengeluarkan alat makan untuk istrinya. Kamu pakai yang Mas bawa aja ya. Jangan pakai yang ada di sini. Kita nggak tahu yang ada di sini bekas siapa, ucap Zen. Sebagai dokter, ia sangat mengutamakan kebersihan. Iya, jawab Intan sambil tersenyum. Kamu kok malah senyum? Tanya Zen heran. Intan mendekat ke arah Zen yang sedang berdiri di dekat kopernya. Terima kasih ya Mas, ucap Intan sambil memeluk suaminya itu. Zen membalas pelukan Intan. Mas janji akan sering datang ke sini dan segera membawamu kembali, jawab Zen sambil mendekap istrinya. Intan menoleh ke arah Zen. Ternyata suamiku punya kantong Doraemon. Hehehe, ledek Intan. Iya dong, Mas punya kantong ajaib. Makanya ini koper ditinggal di sini aja. Jadi nanti kalau kamu butuh sesuatu tinggal cari di koper ini, sahut Zen. Hehehe, Mas bisa aja, ucap Intan malu-malu. Awalnya Intan sempat heran mengapa koper Zen justru lebih besar dari miliknya. Namun ternyata istri koper itu begitu banyak barang yang berguna untuknya. Mas gak bisa lama di sini. Mungkin lusa Mas sudah harus pulang. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Zen sambil mengajak Intan duduk di tempat tidur. Iya gak apa-apa Mas, sahut Intan. Kalau begitu mulai sekarang kita harus menyiapkan bekal, ucap Zen lagi. Bekal apa? Tanya Intan bingung. Bersambung.
Terima kasih sudah mengikuti kisah Intan dan Zain. Ditunggu like dan komennya ya. See you. Salam manis dari Just Mami.